Ini akan saya buka fairing untuk melihat kondisi busi. Ya, ini businya bagus ya, warnanya merah bata. Jadi ini pilot jet 50, main jet 138 dan power jet 27,5. Nanti akan ke dyno, kita akan cek bagaimana kalau power jetnya dinaikkan, terus juga tanpa power jet, biar tahu perbedaan performanya kalau pakai power jet dengan tidak pakai power jet. Oh ya, saran bagi teman-teman, biar motor itu nggak terlalu panas ketika jalan macet, itu pasang kipas dan pakai sensor thermal switch ya. Ini jadi kalau suhunya panas itu ini nyala sendiri, kipasnya akan nyala sendiri. Ketika dingin mati sendiri. Jadi ini sangat bermanfaat, jadi nggak takut overheat. Ditambah kalau pakai radiator Bipro. Sebelumnya udah pernah dibahas. Video kali ini adalah lanjutannya video yang sebelum ini tentang karburator PWL Ninja Kips pakai power jet versus tanpa power jet. Ini sebelum ini kan karena settingannya sebenarnya belum dapat. Kemarin pakai power jet yang 27,5 itu saya belum tahu itu sudah pas atau belum. Tapi dari hasil businya tadi saya cek itu warnanya sudah cukup merah. Nah, maka daripada itu, ini sebelum saya naikkan power jetnya, naikkan satu step power jetnya, saya coba dulu di power jet 27,5. Jadi karburator PWL, kalau bagi teman-teman yang belum tahu, karburator PWL original itu sudah ada jalur power jetnya, namun bawaan pabrik atau standarnya itu masih ditutup, jadi perlu dibuka dulu. Dan ketika dibuka, power jet itu menggunakan pilot jet racking, jadi gampang nyarinya juga. Oke. Ini hasil dari dyno test tadi dengan power jet 27,5. Ternyata peak powernya itu sampai 27,2 ya. Mungkin ini karena pengaruh cuaca juga. Ini kondisi udah sore, kalau sebelumnya kan siang. Ini ya kelihatan 27,2. Ternyata powernya sampai 27. Ya. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, ini sekarang akan mengganti ke power jet ukuran 30. Nanti power jet 30, habis itu naik ke power jet 32,5. Nah, ini sekarang ganti ke power jet yang 30. Jadi kalau karbu PWL itu kalau nggak pasang power jet itu pakai pilot jetnya racking. Ya, pilot jetnya racking. Ya. Oke, ganti dulu. Ini perlu saya ingatkan kalau ganti power jet itu karena ukuran bautnya kecil, jadi harus pakai oban yang ukuran kecil. Ini jalur power jetnya ya. Ganti power jet ukuran 30. Oke, sekarang power jet ukuran 30 sudah terpasang. Mari kita lihat tes dynonya. Nah, ini dari hasilnya ya, ini ternyata agak kebasahan ya. Tadi
tadi pakai 27,5 itu sampai pakai power jet 27,5 itu peak powernya sampai 27,2. Coba bandingkan dulu. Ini berarti coba nanti setel anginnya, berarti agak kebasahan, agak dibuat lean sedikit. Ini tertinggi 26,9. Ini kelihatan ya stabil. Nah, ini ketika 27,5 itu bawah sama tengah, bawahnya ya, ini bawahnya juga unggul yang power jet 30 ya, bawah, terus pas ke tengah ketinggalan. Berarti memang pas pakai 27,5 itu agak kekeringan. Ini mungkin akan setel angin. Ini 26,9 turun. Ini coba setel angin, akan saya putar dulu ke arah kiri. Ini coba di setel anginnya ke arah kiri, satu putaran. Dua putaran coba ya. Ini sekarang hasil dari power jet telah terbukti bahwa setelah di setel anginnya justru malah sedikit turun performanya. Ini sudah saya pilih. Ini yang pas 27,5, horsepowernya 27,2, tapi karakter akselerasinya agak sedikit lebih berat karena agak kekeringan. Terus ini pas langsung dinaikkan ke power jet 30, ini dapat performa yang cukup baik, akselerasinya lebih baik. Terus ketika sudah di setel anginnya, harapannya nggak terlalu basah, bisa naik performanya, justru malah turun ya, dibandingkan dengan yang 26,9 ini ini setelah di setel angin malah turun. Ini sebelum di setel angin yang ini, yang 27,5 yang di bawahnya. Nah, ini untuk membuktikan ini pas atau enggak, perlu dites lagi naik power jet satu step. Ini pas udah sedia yang 32,5. Mari dilihat. Oke, power jet 32,5 sudah terpasang. Mari kita tes. Ini udah saya pilih yang terbaik. Oke, yang 32,5 itu power terbaik ada di mana? Ini kelihatan ya, basah, powernya nggak terlalu naik terus turun drastis gitu, enggak. 32,5 terbaik 26,7 ini ketemu. Ini kita bandingkan dengan yang power jet 30 sama 32,5. Oke, lanjut dulu. Ini yang setel angin kayaknya nggak perlu. Nah, ini sudah ketahuan sekarang. Nah, ini ya. Jadi ternyata power jet cocoknya di 30. Selain itu juga torsinya paling tinggi 21 ini ya. Ini lihat ya. Ini power jet performanya paling tinggi, paling baik, akselerasi dari bawah ke tengah terus ke atas juga paling baik ya, power jet 30. Terus 32,5 stabil, tapi ini kelihatan nih atasnya kayak agak nahan, berarti emang kebasahan. Berarti motor saya ini cocoknya di 30. Oke. Yang 27,2 ini
Emang dapat horsepower tertinggi, di puncaknya tertinggi, cuma bawah dan tengahnya ini kelihatan kering ya, karena paling lemot, paling lambat. Kalau saya lebih memilih yang PowerJet 30 karena dari akselerasinya ini lebih bagus. Nah, ini jadi yang PowerJet sudah dapat terbaiknya di PowerJet 30. Sekarang kita akan coba ketika PWL ini PowerJetnya ditutup. PWL ditutup kemarin itu sampai di mainjet 158, dan mainjet 158 itu ternyata masih kurang basah, masih kekeringan. Oke, mari kita lanjut dulu. Nah, ini sekarang PowerJet sudah ditutup. PowerJetnya sudah ditutup. Tadi pas dites itu, pas PowerJet 32,5 itu saya nggak tahu kenapa itu kok ada kayak gas yang sisa gitu, padahal skepnya itu dites normal. Jadi saya coba engine off, terus naikkan turun skepnya di full gas, ternyata normal. Berarti kemungkinan besar PowerJetnya itu kayak bensinnya itu ketinggal, kayak masih ada sisa. Jadi makanya tadi masih geber dikit. Ini saya coba naik 2 step dulu. Perkiraan saya ini naik 2 step ya. Nah, jadi 162. Kemarin 158 itu kayaknya masih kekeringan. Kekeringannya pakai banget. Sekarang mainjet 162 dengan PowerJet ditutup. Mari kita lihat hasil dynonya. Ya, ini untuk tes yang mainjet 162 tanpa PowerJet sudah selesai. Mari kita lihat hasil tesnya. Ini saya pilih dulu yang 27,5, 30 sama 32,5. Nah, ini mainjet 162, ini urutan ketiga paling bagus. Coba dilihat bandingan dulu. Ya, mainjet 162 paling bagus di sini. Oke, yang lain dihapus. Nah, ini dari hasil tes, menurut analisa saya, mainjet 162 tanpa PowerJet, nah, terus yang mainjet 138 pakai PowerJet 30, itu selisihnya cukup tipis ya. Jadi yang mainjet tanpa PowerJet ini, seperti dugaan saya, ternyata memang pas di 162, naik 2 step. Nah, ini perlu tahu pas atau tidak, perlu dites lagi, naik 1 step ke 165. Ini mainjetnya cukup gede karena memang karbunya sudah di rimernya itu sekitar 30,5 mm di kendar. Nah, ini tapi dari horsepower tertinggi memang lebih tinggi yang ada PowerJetnya, selisih 0,3. Nah, ini kenapa saya bilang tidak terlalu kering atau pas atau tidak terlalu basah juga. Jadi ini perbandingannya. Yang ini 27,5, yang PowerJet 27,5 ini kan 27,2. Ini powernya ini dari bawah ke tengah ini ketinggalan. Ini karena kering, jadi karena udah panas ya. Nah, sedangkan kalau yang kayak gini ini kan dari bawah sudah cukup, udah lebih dulu. Berarti kesimpulannya ini nggak kekeringan juga nggak kebasahan. Kalau kebasahan seperti ini juga ketinggalan, tapi tidak separah yang kering. Nah, ini perlu tahu ini kering atau tidak, perlu naik 1 step lagi karena sudah siap mainjet yang 165. Ya, akhirnya sudah selesai yang
tes Mainjet 165. Nah, ini dari hasil data ini ternyata ini saya pilih dulu yang terbaik ya. Nah, ini dari hasil data ya, coba dulu dibandingkan yang ini. Oke, langsung ke penjelasan intinya agar lebih jelas. Hasil dari tes dyno telah terbukti bahwa karbu PWL tanpa powerjet dengan Mainjet 162 adalah settingan paling ideal untuk motor saya. Untuk Mainjet 165 ternyata kebasahan. Dari grafik secara keseluruhan, terlihat antara karbu dengan Pilotjet 50, Mainjet 138, Powerjet 30 memiliki grafik awal hingga tengah yang seimbang dengan Pilotjet 50, Mainjet 162 tanpa Powerjet. Meskipun pada puncaknya ternyata lebih unggul yang ada Powerjetnya. Untuk Powerjet, kondisi terbaik adalah pas menggunakan Powerjet 30, bukan 27,5. Dikarenakan grafik bawah, tengah hingga atas lebih ideal yang 30 dibandingkan ketika menggunakan Powerjet 27,5, yang bawah sama tengahnya itu kelihatan kering. Maka dari hasil data dyno ini bisa disimpulkan bahwa menggunakan Powerjet ternyata bisa lebih unggul, dengan catatan settingan karburatornya pas. Informasi tambahan, dengan adanya Powerjet, dari pengalaman saya menggunakan motor ini untuk keperluan sehari-hari, motor terasa lebih irit dibandingkan ketika tidak menggunakan Powerjet. Sebagai gambaran, pemakaian rutin setiap hari, dengan adanya Powerjet dengan kondisi full tank untuk Ninja RR, bisa dipakai hingga habis di hari keempat atau kelima. Berbeda kalau tanpa Powerjet bertahan di antara hari ketiga sampai hari keempat. Karena dari Mainjet selisih stepnya cukup jauh dari 138 ke 162. Sedangkan Powerjet baru berfungsi ketika skep dibuka penuh dan ketika RPM tinggi. Sehingga bisa irit konsumsi bahan bakar apabila gasnya tidak di full. Mungkin informasi ini sudah cukup bagi teman-teman yang punya pengalaman menggunakan karburator PWL original dengan Powerjet. Bisa mohon share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga waktu teman-teman bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.